Jadi Ibnu Qudamah ini seorang Hanabilah atau yang mengikuti mazhab Hambali gitu, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian beliau beralasan bahwasanya orang awam itu tidak diwajibkan untuk mengetahui dalil. Jadi orang awam tidak wajib untuk mengetahui dalil. Terus bagaimana? Orang awam itu cukup hanya mengetahui sebuah hukum, sebuah masalah saja. Di orang awam tidak wajib untuk mengetahui dalil. Dia atau mereka cukup mengetahui hukumnya saja gitu kan. Entah itu wajib, haram, sunnah, makruh atau mubah gitu. Dan menjalankan ibadah sesuai dengan hukum yang ia ketahui tanpa perlu ia harus tahu dalilnya gitu. Dan orang awam itu cukup baginya fatwa seorang ulama atau seorang ustadz, seorang ajengan, seorang kiai, seorang tuan guru dan sebagainya yang ia belajar kepadanya gitu kan. Jadi Ibnu Qudamah menegaskan lagi bahwasanya orang awam itu tidak wajib mengetahui dalil, cukup hukumnya saja gitu kan. Karena kalau mengetahui dalil itu susah gitu, maksudnya kita misalkan sholat saja, sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Kita sebagai orang awam itu kalau kita wajib tahu dalil, kita akan pusing. Dalilnya takbiratul ihram apa ya? Sampai semuanya itu. Pokoknya kalau itu terjadi itu akan membuat dunia persilatan akan rusak gitu kan. Susah gitu. Kemudian penulis menyebutkan bahwasanya Ibnu Qudamah ketika menulis pernyataan atau buku ini, dia itu membantah pandangan Al-Qadariyah yang berpendapat bahwasanya orang awam wajib mengetahui dalil dan hukum-hukum masalah dan juga ibadah yang ia lakukan. Jadi ada sebuah sekte aliran lain yaitu Al-Qadariyah yang mengatakan wajib bagi orang awam untuk mengetahui dalil. Nah, ini dibantah oleh Ibnu Qudamah bahwasanya orang awam itu tidak wajib untuk mengetahui dalil dari sebuah hukum gitu kan. Nah, kemudian Ibnu Qudamah juga menekankan bahwasanya anggapan dari Al-Qadariyah yang mengatakan bahwasanya orang awam wajib mengetahui dalil itu tidak benar, itu keliru, itu salah. Kenapa? Karena menyelisihi ijma' sahabat. Sedangkan ijma itu sendiri merupakan sumber hukum ketiga dalam Islam. Dan itu ijma itu merupakan konsensus yang telah disepakati oleh ulama atau para sahabat satu masa gitu kan. Semuanya gitu. Jadi tidak ada yang abstain, semuanya sepakat. Nah, itu dalam Islam merupakan sumber rujukan yang ketiga, dan itu konsekuensinya ketika menyelisih ijma maka ia berdosa gitu.